Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat Gereja Bethel Indonesia Wiguna. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Mungkin kita tidak bisa ketemu secara tatap muka, tapi kita diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan melalui YouTube ataupun hal yang lain yang secara online seperti itu ya. Mari kita akan belajar firman Tuhan, tapi sebelum itu kita berdoa, kita serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin menyertai setiap kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, segala kebaikanmu kami ada sebagaimana ada saat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kau memberikan kami kesehatan, kekuatan, apapun yang kami alami, kami belajar bersyukur atas apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, di saat menghadapi hal kondisi yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kami akan belajar firman-Mu sebagai kekuatan di dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu dan keterbatasan hamba-Mu untuk menyampaikan, dan setiap jemaat-Mu yang mendengarkan, yang sungguh-sungguh, mereka pasti diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, kesehatan Tuhan berikan. Puji Tuhan kita ada sampai sekarang oleh penyertaan Tuhan. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Mungkin ayat ini sering kita dengar dan dijadikan lagu juga. Jadi ada beberapa orang yang hafal, dan pasti kalau banyak mungkin saya lihat beberapa luar negeri gitu kadang dipakai juga ayat ini sebagai di tempat penghiburan seperti itu. Jadi kita akan belajar firman Tuhan, tapi sebelum itu selalu saya ada pertanyaan begini. Bapak Ibu, kita tahu kondisi saat ini COVID gitu kan, sedang dalam pandemi. Jadi kita terus berdoa bagi bangsa ini, berdoa untuk kesehatan kita, untuk semuanya, rakyat bahkan di seluruh dunia. Jadi penuh dengan ketidakpastian. Bahkan kalau kita melihat akhir-akhir ini bencana alam, kondisi alam yang tidak bersahabat seperti itu. Ada gempa bumi, ada banjir di Kalimantan, terus kemudian ada, kalau nggak salah kemarin barusan ada gempa bumi di daerah Sulawesi Utara 7,1. Terus Gunung Merapi meletus, Gunung Semeru meletus. Jadi sesuatu hal yang mungkin kita berpikir ke depan, ini hal yang tidak pasti. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sedangkan manusia hidup itu butuh kepastian. Saya yakin teman-teman di tempat ini atau Bapak Ibu yang ada di rumah juga pengen sesuatu yang pasti. Kalau bisa, kapan sih pandemi ini selesai? Butuh kepastian. Mungkin kalau dia ngomong Agustus pasti, mungkin seperti itu. Nah, jadi kita ada kepastian gitu loh. Jadi enak, atau mungkin Oktober pasti. Terus butuh kepastian lagi, apakah yakin pasti tidak ada bencana lagi, atau pasti ya segala sesuatu saat ini kita butuh kepastian. Semua orang hidup butuh kepastian, di mana kepastian itu menjadikan kita mungkin merasa aman. Mungkin dengan adanya kepastian kita merasa nyaman, merasa ya sudah semuanya terarah dengan baik sesuai dengan mungkin keinginan saya, kerinduan saya, ya wis pasti begini. Jadi saya punya pernyataan begini, kepastian itu dibutuhkan di saat segala sesuatunya sedang tidak pasti. Nah, kalau kita lihat situasi yang tidak pasti ini, kita butuh kepastian. Makanya itu yang kemarin ada disuntik vaksin Sinovac itu dikatakan pasti tak itu menyembuhkan, pasti tak itu, nah butuh kepastian. Tapi kita percaya apapun usaha pemerintah, kita tetap untuk mensupport. Oke, kita kembali lagi ke dalam Alkitab. Kita melihat dulu satu ayat yang terkenal, yang sering kita dengar, ayat yang sering kita baca mungkin, yaitu di dalam Mazmur 23. Pasti Bapak Ibu atau saudara-saudara yang menonton ini pasti ngerti. Oh iya, ayo kita baca ya. Saya akan bacakan keseluruhannya. Mazmur Daud. Itu Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berrumput hijau.
Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di depan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, Mazmur 23 ditulis oleh Daud. Daud setiap kali menulis Mazmurnya, dan khususnya Mazmur 23 adalah pengalaman hidupnya bahwa Tuhan itu gembala bagi dia. Pengalaman hidupnya sebagai seorang gembala. Pengalaman hidupnya bagaimana dia menggembalakan domba. Kalau kita melihat di dalam Alkitab di sini, kalau kita melihat beberapa di dalam 1 Samuel 16 ayat 11 contohnya, di sana dikatakan, lalu Samuel berkata kepada Isa, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Dan beberapa ayat-ayat yang lain seperti 1 Samuel 17:15, terus kemudian ayat-ayat yang lain di sana dikatakan bahwa ternyata Daud itu memelihara domba atau menggembalakan domba, sehingga dia tahu bagaimana rasanya sebagai seorang gembala. Dan itu disampaikan dalam Mazmurnya yang berkata, Mazmur ini metafora atau sebagai sesuatu yang artinya bukan berarti Tuhan itu seperti gembala-gembala, bukan. Maksudnya ini hanya sesuatu yang metafora. Di sana melukiskan bagaimana Tuhan itu seperti seorang gembala. Nah, seperti itu ya. Jadi kita akan belajar, dan itu sesuatu yang biasa terjadi di dalam Alkitab, menggambarkan bahwa Tuhan itu gembala, kita domba. Terus menggambarkan bahwa itu sebenarnya bukan sesuatu yang menyatakan bahwa Tuhan itu gembala-gembala yang seperti kita lihat itu. Bukan itu. Tetapi ini sebagai gambaran bahwa Tuhan itu gembala. Seperti di dalam Yesaya 40:11 juga disampaikan. Seperti seorang gembala, ia, yaitu Tuhan, menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hatinya. Jadi di sini dinyatakan bahwa Tuhan itu seperti gembala yang pada waktu itu ada di daerah Israel. Kita akan sedikit belajar. Nah, kita kembali lagi ke ayat Alkitab di dalam Mazmur tadi. Kita ngomong tentang hal pasti. Apa yang pasti kita dapatkan dari kitab Mazmur? Coba ya kita lihat dulu. Dan di sana dikatakan oleh Daud, dan itu Daud menyatakan bahwa dirinya adalah domba, Tuhan adalah gembala, dan yang didapat oleh Daud di sana adalah dikatakan ayat 1 berkata begini, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi Daud menyatakan, aku sebagai domba, aku gak akan kekurangan. Perhatikan, Tuhan itu menjamin, dipastikan bahwa kita ini tidak kekurangan. Kita tidak kekurangan, bahwa Daud tidak kekurangan. Bukan berarti kita kaya, tidak. Kata kekurangan adalah tidak, kekurangan adalah cukup. Jadi kalau sebagai anak Tuhan, saya yakin anak Tuhan yang sungguh-sungguh, dia yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia yang percaya bahwa Tuhan adalah gembalanya, dia akan menyatakan hidupnya cukup. Kondisi pandemi seperti ini, mungkin kita berharap atau kita berpikir, ya apa ya seperti ini, gimana ya, nggak mendapatkan lebih, nggak mendapatkan seperti biasa. Tapi ingat, kita cukup. Tapi ingat, kita tidak berkekurangan. Itu jaminan atau itu kepastian bahwa Tuhan memelihara kita. Kepastian Tuhan memelihara kita, apalagi sana dikatakan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dengan kondisi yang tidak pasti, kondisi yang begini, di saat kita percaya bahwa Tuhan gembala kita, di sana adalah Tuhan itu pasti membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Artinya begini, kita nggak akan kekurangan makan. Bahkan di tempat kita nggak akan kekurangan yang namanya rumput hijau, kita akan merasa nyaman. Jika Tuhan gembala kita, apapun yang terjadi kita merasa nyaman. Kita akan nikmati dengan kondisi yang seperti ini. Kita percaya Tuhan tetap memelihara kita. Tuhan tetap membimbing kita. Di sana dikatakan selanjutnya, ia membimbing aku ke air yang tenang.
Jadi domba-domba itu dibimbing ke air yang tenang supaya mereka dapat menikmati minumnya. Mereka dapat menikmati, dicukupkan kebutuhan secara jasmani. Kebutuhan itu dicukupkan. Ingat, dicukupkan, tidak berkelebihan yang sangat. Artinya tujuan hidup kita di saat kita menjadikan Tuhan Gembala bukan untuk kaya, bukan untuk kaya yang lebih-lebih. Karena setiap orang itu kebutuhannya masing-masing. Di saat engkau mengalami kebutuhan atau di saat engkau dicukupkan, kita tahu bahwa Tuhan memelihara saya. Kemudian di sana juga dikatakan, yang menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena aku. Jadi Tuhan itu pasti menuntun. Daud waktu itu merasa, aku ini dituntun Tuhan. Dia pengalaman hidupnya selama dia menjadikan Tuhan sebagai gembala, dan dia pernah pengalaman jadi gembala. Saat dia gembala yang benar, dia akan lakukan dengan Tuhan. Dan kita setiap kita yang percaya bahwa Tuhan gembala kita, dia akan menuntun kita di jalan yang benar. Artinya yaitu kita bukan menjadi domba yang tersesat. Kita pastikan bahwa di dalam ketidakpastian ini Tuhan memelihara kita, baik itu secara untuk makan, nah seperti tadi, air yang tenang untuk minum, terus kemudian kita dituntun ke jalan yang kita tidak akan tersesat di saat kita mengaku Tuhan adalah gembala kita. Jadi kita pasti Tuhan memelihara. Saya yakin Bapak Ibu, saudara semua, saya juga. Mungkin keadaan finansial tidak seperti yang, mungkin kondisi situasi tidak seperti yang, tapi kita percaya Tuhan pasti memelihara saya. Tuhan pasti mencukupkan. Itu kepastian bahwa Tuhan itu memelihara. Kepastian yang kedua yang kita dapatkan dari ayat-ayat ini adalah dikatakan pasti ditolong oleh Tuhan. Nah, pertolongan Tuhan kalau mau menolong pasti Tuhan menyertai kita dong. Setelah menyertai Tuhan pasti menolong kita. Nah ini yang kita bahas. Jadi yang pertama tadi Tuhan pasti memelihara kita. Yang kedua, Mazmur 23:4-6 di sana dikatakan Tuhan pasti menolong kita. Coba perhatikan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, bayang-bayang maut, gitu kan? Lembah bayang-bayang maut. Di saat sesuatu yang mungkin bagi kita susah, sulit, gak ada jalan keluar. Tapi di sana dikatakan aku tidak takut bahaya. Pernahkah kita menyadari kita mengalami sesuatu yang sulit di luar pemikiran kita terjadi dalam kehidupan kita? Kita percaya kepada Tuhan, Dia adalah gembala kita, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar unpredictable, di luar semua apa yang kita pikirkan. Karena kita domba, kita percaya karena Tuhan gembala, kita tidak akan dalam bahaya. Terus kemudian dikatakan gadamu, tongkatmu itulah yang menghibur aku. Karena Tuhan akan menyatakan kekuatannya, maka Tuhan akan menolong kita. Kalau kita tanya, Tuhan sanggup melakukan sesuatu? Sanggup. Tuhan sanggup menolong kita? Sanggup. Apapun. Nah itu, kepastian itu pasti ada dengan kondisi yang seperti ini. Di sana dikatakan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Bahkan di hadapan lawan pun kita bisa makan. Padahal itu musuh di depan kita, tapi kita masih bisa makan. Nah, karena kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong saya. Ya. Sana dikatakan engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Kebajikan, kemurahan berarti kita nyaman. Kita tidak takut. Kita akan menjalani segala sesuatu karena Tuhan menolong saya. Tuhan pasti tolong, tangannya pasti tolong. Jadi kita hari ini kita melihat ada dua hal kepastian yang kita dapatkan dari Mazmur 23. Yang pertama, Tuhan pasti memelihara, Tuhan pasti menolong. Seneng kan? Nah, kalau ditanya, percaya yakin Tuhan memelihara, amin. Tuh percaya Tuhan menolong, amin. Puji Tuhan, itu pasti Tuhan lakukan. Tetapi sekarang pertanyaan, kuncinya supaya kita pasti ditolong, supaya kita pasti dipelihara, itu kuncinya satu ayat yang harus kita pahami. Kalau kita menikmati segala sesuatu, yaitu ditolong, dipelihara Tuhan dan ditolong Tuhan, pasti ada sesuatu yang harus kita lakukan. Coba kita baca di dalam Mazmur 23 ayat 1. Ya, kuncinya ada di sini. Bapak Ibu perhatikan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Jadi dari semuanya kita pasti ditolong, kita pasti dipelihara,
Itu akan terjadi jika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala. Jika Tuhan tidak kita jadikan sebagai gembala, saya yakin kita tidak akan dipelihara, kita tidak akan ditolong. Jadi kuncinya sebenarnya itu di dalam diri kita. Kita harus dengan percaya yakin bahwa Tuhan itu adalah gembalaku. Itu dulu. Jangan pernah mengaku-ngaku bahwa engkau berdoa, engkau minta Tuhan tolong saya, Tuhan pelihara saya, tetapi engkau tidak pernah menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup. Jadi itu akibat engkau akan dipelihara, engkau akan ditolong jika engkau yakin dan percaya Tuhan adalah. Pernahkah kita selama ini bersyukur kepada Tuhan? Pernahkah di dalam diri kita menjadikan Tuhan itu adalah gembala? Menjadikan Tuhan, di sini kuncinya adalah Tuhan itu gembala. Daud tahu, karena dia seorang gembala, bagaimana gembala yang seharusnya, yang benar yang dilakukan oleh seorang gembala. Kalau kita melihat dalam perjanjian baru di dalam Yohanes pasal 10, di sana dikatakan Yesus adalah gembala yang baik. Kalau kita melihat di sana, kita melihat bagaimana seorang gembala. Jadi di saat kita percaya kepada gembala kita, di saat kita percaya Tuhan ada gembala, kita akan percaya bahwa Tuhan itu mengenal kita. Itu ya. Jadi fokus kita adalah, benarkah engkau percaya bahwa Tuhan itu mengenal sebagai gembala, mengenal kita? Apakah engkau percaya dengan Tuhan? Di sana dikatakan bahwa Tuhan pasti memelihara kita. Tuhan adalah gembala yang baik. Dia adalah gembala yang pastikan. Engkau percaya tidak bahwa Tuhan itu adalah gembala? Dia gembala yang tidak akan menyesatkan. Dia adalah gembala yang akan memberikan yang terbaik untuk kita. Itu dulu. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan itu adalah gembala? Atau jangan-jangan kita ngaku-ngaku sebagai dombanya Dia, tapi kita tidak melakukan sebagai seorang domba atau sebagai domba yang baik. Kita tahu bahwa Tuhan itu gembala kita dan Dia sudah memberikan yang terbaik. Bagaimana dengan kita? Kalau engkau tahu Dia adalah gembala yang baik, kalau tahu Dia adalah gembala, kita harusnya sebagai domba yang hidup benar, yang berterima kasih kepada gembala. Dia gembala yang baik, tidak akan membiarkan kita. Dia gembala yang baik, Dia akan menuntun ke jalan yang benar. Dia akan melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk kita. Itu yang harus kita pahami. Bahkan gembala itu memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Seperti Daud. Waktu Daud, domba dia kan cerita juga waktu ditanya sama Saul. Kemudian dia cerita, hambamu ini gembala. Kalau ada singa datang, hambamu bersedia. Nah, seorang gembala, Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Ini yang harus kita pahami. Apakah kau menjadikan Tuhan sebagai gembala? Dia sudah melakukan yang baik. Pertanyaannya, apakah kita sebagai domba yang baik? Kuncinya di sana. Kalau engkau paham bahwa Dia Tuhan adalah gembalaku, harusnya engkau paham aku harus menjadi domba yang baik. Cuma di sini. Kalau engkau sudah menjadi domba yang baik, jaminan engkau dipelihara, jaminan engkau ditolong oleh Tuhan. Itu saya yakin ya dan amin. Itu ya. Jadi hari ini kita belajar. Mungkin kita sudah dengar ayat, tapi seringkali kita mendengar, oh saya pasti ditolong, saya pasti dipelihara, saya pasti ditolong, saya pasti dipelihara. Ya dan amin, itu janji Tuhan. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah kita sudah menganggap Tuhan itu sebagai gembala? Dan yang kedua, apakah kita sudah menjadi domba yang baik? Mungkin kita sesekali jatuh, oke, Tuhan akan pasti mengarahkan ke jalan yang benar. Tapi apakah kita akan jatuh terus? Apakah kita akan berdosa terus? Jangan pernah ngomong, Tuhan aku kok gak ditolong, Tuhan kok gak melihara aku. Sedangkan kita, hidup kita tidak mencerminkan sebagai gembala. Bahkan tidak mengakui Dia gembala kita. Kita mencari gembala yang lain, gembala upahan, gembala yang tidak bertanggung jawab. Jadi dalam kondisi apapun, kondisi seperti ini yang mungkin unpredictable, kita butuh kepastian. Kita datang kepada Tuhan sebagai gembala kita. Dan kita hidup sebagai domba yang baik. Mungkin pada suatu saat kita mengalami masalah, ingat Tuhan adalah gembala. Dia pasti tidak akan meninggalkan.
Dia pasti menolong aku, dia pasti memelihara aku. Saya yakin setiap kita mengakui dia gembala dengan segala hati, dan kita bertindak sebagai domba-domba yang baik, maka kepastian pemeliharaan, pastian pertolongan itu selalu ada. Rinduan Daud yang terakhir dikatakan, dan aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Saya yakin seseorang yang mengaku Tuhan sebagai gembala dan dia sebagai domba yang baik, dia akan rindu bersama dengan Tuhan. Dia akan rindu selalu mengandalkan Tuhan. Dia pokoknya rindu akan diam bersama dengan Tuhan. Tidak mengira. Baik, hari ini kita belajar bukan masalah ditolong, bukan masalah dipelihara, tapi yang jadi masalah yang besar, apakah kita menjadikan Tuhan gembala kita satu-satunya? Apakah kita sudah menjadi domba yang baik? Jika itu terjadi, saya yakin dan percaya jaminan pemeliharaan dan pertolongan iya ada. Terima kasih, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, kita serahkan pemberitaan firman Tuhan ini kepada kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami sudah belajar firman. Kami sudah belajar dalam kondisi apapun, segala sesuatu yang tidak pasti ini, kami belajar bahwa Tuhan memberikan kepastian. Tuhan pasti memelihara kami, Tuhan pasti menolong kami. Tapi ada satu hal yang harus kami pahami, yaitu kami menjadikan Tuhan sebagai gembala satu-satunya dalam hidup kami. Tugas seorang gembala itu kami pahami, dia harus memberikan nyawanya, dia harus memberi yang terbaik. Kami pahami, kami bersyukur itu semua, sehingga kami rindu menjadi domba-domba yang baik, yang berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, urapi setiap kami, ajari setiap kami, sehingga kami siap menghadapi kehidupan ini dengan memandang kepada Tuhan sebagai Tuhan. Mari berdoa buat bangsa kami. Tuhan memberkati bangsa kami dengan kondisi yang seperti ini. Berikan hikmat kepada pemimpin, presiden dan seluruh pada jajaran pemerintahan yang ada di pusat saat ini. Berkati anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Iman mereka semakin bertumbuh, semakin sungguh-sungguh dalam kondisi seperti ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah belajar firman-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan kepada setiap kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan mengucap syukur. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah memberkati kita itu memimpin perjalanan hidup kita sampai pada akhirnya kita bisa memperoleh kemenangan, yaitu menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang dikembalakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan pulang. Mari kita angkat kedua tangan saudara dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah engkau dengan bawa berkat damai sejahtera, anugerah dan sukacita yang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus kiranya menyertaimu mulai sekarang, besok bahkan sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai ketemu pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.